lagi anak-anak? Baik, sebelum kita memulai kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh satu orang. Silakan. Sebelum melaksanakan pelajaran, maka baca kita berdoa untuk kepentingan masing-masing. Doa mulai. Ya, bagaimana kabarnya? Baik kalian semua? Syukur kalau sedang dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, pada kesempatan ini Bapak akan menerangkan pola hidup sehat, yaitu pola makan sehat dan bergizi. Dan pola hidup sehat. Sebelum ke materi, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Adin, Diapas, Reja, Asep, Pak. Gita, Wisnu, Tri. Langsung saja ya ke materi dengan cara mempresentasikannya. Mohon maaf tidak ada fokus karena mati lampu. Lihat saja ya. Itu tentang pola makan sehat. Yang pertama pola makan sehat. Pola makan sehat itu yang makanan yang kalian konsumsi, yang itu dipola dengan tidak salah proporsi. Yang pertama yaitu makan variasi makanan segar setiap hari, yaitu dicampur buah-buahan sebelum makan ya kalau bisa, itu wajib kalau bisa. Kemudian yang kedua, cukup minum air. Yang ketiga, jangan konsumsi lemak serta minyak berlebih, karena itu akan menyebabkan muka kalian. Dan selanjutnya yaitu hindari minuman beralkohol seperti ya yang sering kalian tahu ya seperti itu. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan makanan setiap kalian makan, yaitu dengan menjaga makanan yang higienis. Kalau bisa cuci tangan terlebih dahulu ya. Kemudian selanjutnya pola gizi yang seimbang. Sebelum saya membacakan, saya akan memperlihatkan dulu kepada kalian yaitu videonya. Coba kamu perhatiin deh, yang ini pedoman gizi seimbang, sedangkan ini konsep 4 sehat 5 sempurna. Kamu tahu nggak bedanya apa? Ayo kita cari tahu. Halo guys, bertemu lagi nih dengan aku. By the way, apakah kamu sudah menjalankan pedoman gizi seimbang? Atau jangan-jangan kamu masih akrab dengan konsep 4 sehat 5 sempurna? Ayo yang mana? Kamu harus tahu nih, sekarang konsep 4 sehat 5 sempurna dianggap sudah tidak sesuai untuk masyarakat Indonesia. Emang kenapa, Kak? Sabar. Biar tahu alasannya, makanya kali ini kita akan membahas tentang perbedaan pedoman gizi seimbang dan konsep 4 sehat 5 sempurna. Karena sebelumnya kalian udah tahu apa itu pedoman gizi seimbang, jadi kita lanjut ke konsep 4 sehat 5 sempurna. Tapi aku ceritain dulu nih awal mula konsep ini berkembang di Indonesia. Awalnya konsep 4 sehat 5 sempurna merupakan kampanye yang dipopulerkan Bapak Gizi Indonesia, Profesor Purwosudarmo sekitar tahun 1952. Konsep ini dikembangkan untuk membuat masyarakat memahami pola makan agar masalah kurang gizi pada masa itu dapat diatasi. Karena pada masa itu, masalah gizi utama yang harus segera diatasi adalah kelaparan berat yang menyebabkan kwashiorkor dan marasmus atau gizi buruk. Sehingga harus segera diperbaiki dengan pola makan 4 sehat 5 sempurna yang pada masa itu dirasa paling cocok. Nah, sekarang aku jelasin deh konsep 4 sehat 5 sempurna itu gimana. Di dalam konsep 4 sehat 5 sempurna, makanan dibagi jadi 5 kelompok nih, yaitu makanan pokok sebagai sumber tenaga, lauk pauk sebagai sumber zat pembangun dan pemelihara, sayuran dan buah-buahan sebagai sumber zat pengatur, serta yang kelima adalah susu sebagai penyempurna. Jadi kalau kita makan makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah-buahan itu disebut sebagai makanan sehat, dan baru akan sempurna jika ditambah susu. Tapi guys, kalau kamu perhatikan baik-baik nih, di konsep 4 sehat 5 sempurna ini sayangnya tidak terdapat panduan berapa banyak jumlah yang harus dimakan. Jadi orang bisa makan sesukanya tanpa memperhatikan porsi makan masing-masing. Misalnya gini nih, ada orang yang makan makanan mengandung keempat kelompok makanan. Tapi sebagian besar diisi makanan pokok, sedangkan lauk,
sayur, dan buahnya sangat sedikit. Nah, ini pola makan yang kurang tepat ya guys. Karena jika dibiarkan dapat menyebabkan kegemukan dan obesitas yang dapat memicu terjadinya berbagai penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, hipertensi, bahkan penyakit jantung koroner. Nah, karena hal tersebut, maka kasus kegemukan atau obesitas semakin meningkat. Makanya nih, konsep 4 sehat 5 sempurna menjadi tidak sesuai lagi bagi masyarakat Indonesia. Sehingga dikembangkanlah pedoman baru yaitu pedoman gizi seimbang. Memangnya apa sih perbedaan antara pedoman gizi seimbang dengan konsep 4 sehat 5 sempurna? Nah, sekarang coba kalian perhatiin deh. Dari modelnya aja udah kelihatan bedanya. Pada pedoman gizi seimbang tidak hanya menjelaskan mengenai makanan, tetapi juga melakukan praktik hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, dan menjaga berat badan normal. Beda nih sama konsep 4 sehat 5 sempurna yang cuma memberikan panduan tentang makanan. Terus, pada pedoman gizi seimbang memperhitungkan jumlah atau porsi dan proporsi jenis makanan yang harus dikonsumsi setiap harinya. Sedangkan pada 4 sehat 5 sempurna hanya menyarankan jenis kelompok makanan yang harus dikonsumsi. Perbedaan berikutnya, pada pedoman gizi seimbang tidak mengunggulkan salah satu jenis makanan atau minuman tertentu. Sedangkan pada 4 sehat 5 sempurna memberikan kesan bahwa susu sebagai penyempurna. Selain itu, pada pedoman gizi seimbang kan dijelasin pentingnya mencukupi kebutuhan minum air putih yang aman dan bersih minimal 2 liter atau lebih kurang 8 gelas per hari. Sedangkan pada 4 sehat 5 sempurna tidak mencantumkan bahwa tubuh perlu minum air putih. Ayo, gimana nih? Sekarang kamu udah ngerti kan perbedaan antara konsep 4 sehat 5 sempurna dan pedoman gizi seimbang? Ngerti dong ya? Terus karena kamu udah ngerti nih, jangan lupa mulai sekarang gunakan pedoman gizi seimbang supaya kesehatan kamu terus terjaga. Jangan ragu juga buat kasih tahu ke orang-orang sekitarmu biar semua tetap sehat. Oke, selanjutnya kita bakal mengulik tentang sesuatu yang enak-enak nih. Pasti kamu suka, yaitu tentang keanekaragaman makanan. Nah, kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye! Berikutnya videonya bisa kalian pakai. Dan saya menunjukkan yang pertama ya, mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan proporsi makanan yang seimbang seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Kemudian membiasakan pola hidup bersih ya, apalagi kalian yang di kosan seperti cucian, kalian itu jangan disimpan di mana-mana ya. Kemudian selanjutnya melakukan aktivitas fisik yang teratur. Kemudian kalian memantau berat badan atau BBS secara teratur untuk mempertahankan berat badan ideal. Yang selanjutnya adalah pengaruh dan gizi makanan terhadap kesehatan. Yang pertama, menjaga metabolisme tubuh. Metabolisme di sini adalah proses dari awal masukkan makanan sampai keluar ya. Kemudian mempertahankan kestabilan berat badan, yaitu bentuk badan yang ideal supaya kalian tidak obesitas. Kemudian menjaga kesehatan fungsi organ seperti paru-paru, jantung, dan ginjal seperti itu. Kemudian bisa kalian lihat ya videonya zat makanan bergizi. Kali ini Budi akan membahas mengenai zat makanan. Mengapa ketika kalian tidak makan badan terasa lemas? Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber tenaga, pertumbuhan, pengganti sel-sel yang rusak, dan pengatur proses di dalam tubuh. Makanan di dalam tubuh kita akan dilumatkan, kemudian dihaluskan, sehingga dapat menjadi sari makanan dan dapat diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Sedangkan sisa makanan yang tidak dapat tercerna akan dibuang oleh tubuh. Untuk mendapatkan kondisi tubuh yang prima, dibutuhkan makanan sehat yang bergizi dan seimbang. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu terkandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Zat gizi pun dibedakan menjadi 2, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar, contohnya karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan zat gizi mikro dibutuhkan dalam jumlah sedikit, contohnya mineral dan vitamin. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi bagi kita sehingga membuat kita semangat dan bertenaga.
Karbohidrat membuat kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, main bola, berenang, dan lain-lain. Makanan yang termasuk ke dalam karbohidrat adalah gandum, beras, jagung, dan kentang. Protein. Protein berguna sebagai zat pembangun tubuh. Ketika kita masih dalam masa pertumbuhan, yaitu bayi hingga remaja, zat protein ini memegang peranan penting. Namun, ketika kita dewasa, peranan protein lebih besar untuk mengganti sel-sel yang rusak karena proses pertumbuhannya telah terhenti. Fungsi protein bagi tubuh adalah untuk pertumbuhan, pembentukan jaringan tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak, membantu dalam pembentukan enzim, dan juga sebagai penghasil energi. Makanan yang termasuk ke dalam protein adalah daging ayam, daging ikan, kacang-kacangan seperti kacang kedelai, dan juga telur. Lemak. Lemak memiliki fungsi di dalam tubuh sebagai penghasil energi selain karbohidrat dan protein. Apabila seseorang berada dalam kondisi kekurangan tenaga, maka lemak merupakan cadangan makanan yang digunakan sebagai sumber energi. Makanan yang termasuk ke dalam jenis lemak adalah kacang tanah, santan, mentega, dan juga lemak yang berasal dari hewan. Vitamin. Vitamin tidak dapat dihasilkan oleh tubuh dengan jumlah yang cukup. Oleh karena itu, harus diperoleh dari bahan pangan yang dikonsumsi. Kecuali vitamin D, yang dapat dibentuk dalam kulit apabila kulit terkena sinar matahari. Vitamin berguna sebagai pengatur fungsi-fungsi tubuh agar metabolisme berjalan dengan normal sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit. Vitamin tersebar hampir di seluruh makanan yang kita makan. Jenis-jenis vitamin adalah vitamin A, B, C, D, E, dan K. Mineral. Mineral sama seperti vitamin, hanya dibutuhkan sedikit oleh tubuh, namun peranannya sangat penting. Beberapa jenis mineral yang kita ketahui adalah fosfor, fluor, kalsium, zat besi, dan yodium. Air berguna untuk pelarut zat-zat makanan, melancarkan pencernaan, dan pengatur suhu tubuh. Tubuh manusia 70%-nya mengandung air. Setiap hari manusia membutuhkan kira-kira 2-3 liter air. Selain dari air putih yang biasa diminum, air dapat diperoleh dari makanan yang kita makan, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian materi selanjutnya yaitu penerapan pola gizi seimbang. Yang pertama, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Kemudian cuci tangan pakai sabun yang mengalir. Kemudian batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Lakukan tes fisik yang cukup dan jaga tubuh tetap ideal. Kemudian biasakan sarapan pagi. Seperti kalian ya, pagi-pagi harus lebih baiknya sebelum melakukan aktivitas kuliah, sarapan terlebih dahulu agar kalian tidak berlilit. Kemudian yang terakhir, banyak makanan, buah dan sayur dan minuman air putih yang cukup. Yang baiknya itu 2 liter atau 8 gelas sehari. Setelah Bapak presentasikan dan kalian melihat video, masuk ke sesi diskusi ya, akan dibagi 2 kelompok ya, meja 1 dan meja 2. Setelah sesi diskusi kalian ada, kemudian kalian paparkan ya dari masing-masing kelompoknya. Silakan kalian diskusi, mau kasih waktu 5 menit, silakan. Terbanyak konsumsi sayuran yang hijau, jurnal makanan umat, kita tugas tetap kan sehat. Jangan didiakan terlapar. Yang benar itu dah. Kami berhenti ini lah. Gimana nih? Jadi pola hidup sehat dia makan minum susu supaya dari penambah super protein. Jadi konsumsi lemak baik. Wisnu ke depan. Aku kasih aku
Keko awe kak. Aku kan udah lihat, Udah mencari ini referensinya. Itu beda. Baik, sesi diskusi terakhirnya silakan paparkan dari masing-masing kelompoknya. Perwakilan silakan. Ya, Pak. Di sini dulu. Yang pertama tentang untuk menjaga pola makan. Yang pertama harus makan yang seimbang. Menurut ahli gizi, Sheryl Forbes menyarankan konsumsi makanan yang mengandung 45% karbohidrat, 30% protein, dan 35% lemak baik. Yang kedua, hindari makanan olahan. Ketiga, perbanyak konsumsi sayuran hijau. Sayuran kaya serat dan air bisa membuat perut kenyang. Oleh karena itu, Forbes menyarankan agar mengkonsumsi lebih banyak sayur seperti bayam, tomat, atau sayuran hijau yang lainnya. Yang keempat, tetapkan batas sehat. Para ahli merekomendasikan agar wanita mengkonsumsi 1.200 hingga 1.500 kalori sehari dan pria 1.600 hingga 2.400 kalori. Yang terakhir, jangan biarkan perut terlalu lapar atau kenyang. Itu. Pak. Silakan untuk kelompok berikutnya perwakilannya. Di sini saya akan menyampaikan itu tentang tips mengkonsumsi makanan sesuai anjuran ahli gizi. Yang pertama, itu menambah asupan protein. Karena protein berperan sebagai salah satu fondasi utama tubuh untuk membentuk otot, kulit, hormon, dan hampir semua sel jaringan pada sistem organ tubuh. Yang kedua, konsumsi lemak baik. Yaitu pola makan kedua yang dianjurkan oleh ahli gizi adalah mengonsumsi lemak baik. Karena lemak baik ada dua, yaitu lemak jenuh dan tunggal. Terus yang selanjutnya, pilih karbohidrat kompleks. Selain protein dan lemak sehat, unsur gizi anjuran ahli gizi yang perlu Anda konsumsi adalah karbohidrat kompleks. Ada dua jenis karbohidrat, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Nah, yang selanjutnya menambahkan yogurt saat mengonsumsi buah. Karena yogurt itu mengandung protein hewani, kalsium, kalium, vitamin B1, B12, dan magnesium. Dan yang terakhir, jangan lupakan pentingnya serat. Karena serat merupakan salah satu unsur gizi penting yang dianjurkan oleh ahli gizi. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Pak. Cukup jelas ya paparan dari teman-teman kalian ya. Jelas, Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Apabila dirasa cukup, sebelum mengakhiri aktivitas belajar, kita tutup dengan doa. Silakan pimpin doa. Sebelum mengakhiri tugas belajar, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu bermanfaat. Amin. Ya, baik, pembelajaran berakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.